Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Qurratu Aini, mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol tahun 2019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya pelajari di mata perkuliahan Produk Perbankan Syariah, yaitu tentang kegiatan dan produk-produk apa aja yang ada di Perbankan Syariah. Nah, jadi sebelumnya, prospek perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu ada penduduk. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga menjadi pemicu berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada sumber daya manusia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak luput dari sumber daya manusia yang mengelolanya. Banyak upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, terkhususnya di bidang ekonomi syariah, dan juga dukungan dari PTN dan PTS yang ada di Indonesia dengan membuka jurusan tentang ekonomi syariah. Yang ketiga itu ada pemerintah. Keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Nah, jadi kegiatan apa aja dan produk-produk yang ada di perbankan syariah? Nah, yang pertama itu ada namanya kegiatan penghimpunan dana atau funding. Kegiatan ini ada 2 macamnya. Yang pertama ada simpanan atau titipan dari pihak nasabah kepada pihak bank. Akad yang digunakan biasanya itu adalah akad wadiah. Produk-produknya berupa giro dan giro wadiah. Giro dan giro wadiah ini berbeda. Nah, pada giro wadiah, nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari titipan dana tersebut, akan tetapi pihak bank boleh memberikan bonus kepada nasabah. Jadi tidak ada bagi hasil dari kegiatan ini. Nah, dan bonus juga tidak boleh diperjanjikan di awal. Kelebihan pada giro wadiah, tidak ada biaya administrasinya. Nah, yang kedua adalah investasi. Orientasinya adalah memperoleh keuntungan. Akad yang digunakan yaitu mudharabah atau bagi hasil. Dan bank memberi pilihan produk berupa tabungan atau deposito. Jika tabungan tidak memiliki jangka waktu dan bisa diambil kapan saja, tetapi deposito memiliki jangka waktu. Nah, kegiatan yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat atau biasa disebut dengan lending. Dana yang terkumpul harus dikelola lagi oleh bank syariah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi keuntungan itu tersebut nanti akan dibagikan lagi kepada masyarakat. Cara menyalurkan dana tersebut ada 3. Yang pertama adalah dengan akad jual beli. Ada 3 jenis pembiayaannya. Dan yang pertama itu ada pembiayaan mudharabah, yaitu jual beli barang dengan margin atau tingkat keuntungan. Caranya yaitu dengan bank membeli produk yang ingin dibeli oleh nasabah lalu menjualnya lagi ke nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah jual beli salam, yaitu jual beli dengan cara pesanan. Jual beli salam ini biasanya digunakan oleh produk pertanian agar para nasabah tidak lagi menggunakan jasa konvensional yang mengandung riba. Nah, yang ketiga adalah jual beli salam. Jual beli ini juga termasuk ke dalam jual beli pesanan. Bedanya pada jual beli salam, pembayaran harus dilakukan secara kontan atau pembayaran di awal. Nah, cara menyalurkan yang kedua yaitu dengan sistem bagi hasil. Yang pertama itu musyarakah. Biasanya untuk nasabah yang memiliki kekurangan dana dan mengajukannya kepada bank syariah. Lalu pihak bank memberikan separuh dana yang dibutuhkan oleh nasabah dan keuntungannya dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Nah, yang kedua adalah mudharabah. Pada penyaluran dana ini, bank bertindak sebagai pemilik modal. Dana yang didapatkan dari nasabah dikelola lalu diberikan lagi kepada nasabah dengan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Maka bank membuat kontrak keuntungan dan keuntungan tersebut juga dibagi hasil dengan nasabah yang memiliki dana pertama. Nah, kegiatan menyalurkan dana yang ketiga adalah dengan sewa menyewa. Sewa menyewa itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada namanya ijarah murni. Bank menyewakan objek dan mendapat uang sewa dari nasabah.
Untuk kebutuhan objek nasabah, bank akan mengajukan penyewaan kepada pihak lain atau pihak supplier. Nah, pembayaran biasanya bisa dicicil per periode atau lamsam di akhir. Nah, yang kedua itu ada namanya ijarah mutahiyah bitamlik. Orientasi dari penyewaan yang ingin memiliki objek yang disewa tersebut sehingga terjadi transfer kepemilikan di akhir kontrak atau akad yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir nih, kegiatan jasa. Yang pertama itu ada namanya wakalah, menjadi perwakilan dari pihak nasabah misalnya dalam melakukan keliling, inkaso, dan transfer. Nah, yang kedua ada namanya kafalah atau peminjaman, biasanya terjadi dalam akad bank garansi. Yang ketiga ada sarf atau jasa yang diberikan bank syariah, biasanya terjadi dalam bentuk jual beli falas. Yang keempat konsep rohon atau gadai. Nah, yang kelima adalah hiwalah atau pengalihan utang. Biasanya terjadi pada transfer bank atau anjak piutang dari nasabah yang ingin pindah bank. Nah, jadi itulah kegiatan-kegiatan dan produk-produk yang ada di perbankan syariah. Semoga dengan kemunculannya perbankan syariah di Indonesia ini mampu menjawab dan merespon lalu lintas perekonomian masyarakat Islam di Indonesia saat ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.